Hai teman-teman, sahabat-sahabat sukses, saya Victor Chen, salam sukses luar biasa dahsyat. Kembali lagi bergabung dengan saya di channel Victor Chen Consultant, channel yang selalu akan menghadirkan video-video bermanfaat, tentunya video pembelajaran yang pastinya aplikatif, yang bisa Anda praktekkan dalam pekerjaan, dalam karir, dalam segala aspek kehidupan Anda. So, pastikan teman-teman sahabat sukses subscribe, bagi yang belum subscribe, aktifkan loncengnya ya, agar Anda bisa selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video baru untuk Anda. Ya, di channel ini kita akan bahas banyak hal-hal yang positif dan bermanfaat. Selamat menikmati pembelajaran dalam video kali ini. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat sukses. Di video kali ini saya akan berbicara tentang 5 kriteria leader yang sesungguhnya tidak layak banget jadi leader. Ya. Kenapa saya katakan 5 kriteria leader yang tidak layak jadi leader? Ya, berarti bisa jadi orang ini ya sudah jadi leader di perusahaan Anda ataupun di organisasi Anda ya. Nah, tentunya kita harapkan teman-teman ya dalam video ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua sahabat sukses agar kita sama-sama bisa belajar. Nah, apakah hanya 5 saja? Jelas tidak. Namun saya kerucutkan dalam video ini bahwa 5 aspek ini ataupun 5 indikator ini adalah indikator yang paling penting. Dan ini banyak sekali ya kita temukan di banyak organisasi. Ya, saya sebagai konsultan di beberapa perusahaan, teman-teman, sahabat sukses, ini menjadi salah satu perhatian saya dari sekian banyak hal, yaitu tentang leadership. Itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan organisasi sulit untuk bertumbuh adalah karena pemimpinnya. Karena siapa pemimpinnya? Ya, dan kebanyakan teman-teman sahabat sukses ya, Anda tahu lebih dari 80% saya menemukan banyak sekali orang-orang yang resign kerja dari sebuah perusahaan ataupun ya tidak semangat datang ke kantor, kerja di organisasi di perusahaan tersebut, bukan disebabkan karena produk ataupun perusahaannya, tetapi disebabkan apa? Disebabkan karena dipimpin oleh leader-leader yang seperti ini, sehingga tidak memotivasi, sehingga membuat banyak orang enggan untuk berkarir di sana dan bahkan kehilangan motivasi dan tujuan di dalam bekerja di sana. So, kita akan bahas 5 kriteria seperti apa yang sebenarnya tidak layak jadi leader. Baik, nomor 1, kriteria pertama adalah kita sebut leader yang tidak mempunyai mimpi. Nah, alias buta visi istilah saya. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Teman-teman sahabat sukses, leader adalah pemimpin. Jadi kalau namanya pemimpin berarti selalu di bagian paling depan. Jadi pemimpin selalu berada di depan ya. Nah, Anda bisa bayangkan ketika seorang leader ya tidak mempunyai visi dan dia tidak mempunyai mimpi, berarti leader ini tidak mampu membayangkan sendiri potensi bisnis ataupun potensi perusahaannya ataupun potensi organisasinya bisa bertumbuh dan berkembang sedahsyat apa. Dan bisa kita bayangkan bahwa kalau Anda bekerja dipimpin oleh leader seperti ini, ketika ditanya apa visinya dan dia tidak tahu, nah kira-kira nasib kita di perusahaan tersebut seperti apa? Kalau leadernya sendiri tidak mempunyai mimpi, tidak mempunyai visi, dan tidak tahu mau dibawa kemana, apa yang dia kerjakan ini. Nah, karena kalau leader tidak mampu membayangkan, maka dia tidak akan pernah bisa memikirkan apa yang saya butuhkan untuk saya bisa mewujudkan apa yang saya bayangkan ini. Oke, menarik ya. Nah, kalau dia tidak bisa memikirkan, maka dia tidak akan pernah bisa menceritakan ke orang apa yang menjadi visi dia dalam perusahaan ataupun dalam bisnis ini. Kalau dia tidak bisa menceritakan, jelas dia tidak akan eksekusi dan tidak ada yang dia lakukan. Dan kebanyakan leader-leader seperti ini adalah leader-leader yang saya perhatikan, kebanyakan mereka itu hanya just money oriented. Artinya mereka itu berbisnis, bekerja, ya sudah, yang penting saya menghasilkan saja. Jadi untuk bisa mencapai hasil tersebut, ya dia membutuhkan anak tangga. Jadi Anda yang bekerja dengan leader model seperti ini dianggap hanya sebatas anak tangga agar dia bisa melewati tangga-tangga tersebut untuk dia bisa menghasilkan. Nah, karena kenapa? Karena leader yang benar selalu pasti mereka bisa mempunyai mimpi, ya mereka bisa membayangkan visi mereka dan mereka akan bisa
ya, menciptakan apa yang harus dilakukan, ya, agar visi ini tercapai dan bisnis ini semakin besar, perusahaan ini semakin bertumbuh. Nah, teman-teman sahabat sukses, yang kedua ini adalah kriteria yang perlu kita notes baik-baik ya. Oke, kalau berbicara leader punya visi, saya kira mungkin banyak leader yang punya visi ya, apalagi kalau misalkan hanya mendesain ya sebuah visi. Tapi yang kedua ini lebih krusial menurut saya. Karena kenapa? Kriteria yang kedua ini yang tidak layak jadi leader adalah leader yang tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Nah, leader yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri ya. Jadi dia menuntut orang lain harus disiplin, tapi dia sendiri nggak pernah disiplin. Dia selalu menuntut kalian mau sukses, kalian harus disiplin, kalian harus begini, tapi dia selalu tidak disiplin. Ya, jadi pemimpin itu sebenarnya bukan memerintah. Pemimpin itu adalah menginspirasi. Nah, ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Jadi kalau ada pemimpin yang hidup dengan style hanya memerintah ya, memerintah A, B, C, D, itu bukan pemimpin. Pemimpin itu hidup dengan value menginspirasi orang. Alias apa? Dia akan memberikan contoh. Nah, kalau saya mau Anda disiplin, ini loh, Anda lihat, saya juga disiplin. Kalau saya mau Anda lembur, maka saya tunjukkan saya lembur juga. Ya, dia mau orang kerja keras timnya supaya terinspirasi kerja keras. Dia juga tunjukkan bagaimana dia kerja keras di depan timnya. Jadi sekali lagi, leader selalu memimpin dengan contoh. Dan ketika leader tersebut hanya bisa memerintah saja dan tidak ada yang dia lakukan, mereka sangat tidak layak menjadi pemimpin. Dan Anda bisa bayangkan kalau Anda di organisasi Anda punya pemimpin seperti itu, bagaimana nasib organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya. Yang ketiga, teman-teman sahabat sukses, ini menurut saya sangat banyak sekali case kasus yang ada di perusahaan ya, model leader seperti ini. Ya, yang kriteria ketiga ini yang saya maksudkan adalah leader yang tidak mampu, tidak bisa menghargai orang lain. Nah, Anda kerja dengan leader seperti ini, Anda dipimpin oleh leader seperti ini, ya, saya sangat yakin Anda lama-lama juga akan stres, Anda akan tidak loyal, dan Anda tidak akan betah kerja dengan orang seperti ini. Nah, leader yang tidak bisa menghargai orang lain, kebanyakan yang saya temukan leader model seperti ini adalah leader yang like and dislike. Mereka itu memberikan penghargaan, mengakui seseorang hanya berdasarkan rasa suka dan tidak suka. Jadi kalau dia tidak suka dengan Anda, ya maka Anda akan selalu dicari apa yang bisa disalahkan, apa yang bisa dikritik. Nah, karena mereka adalah leader yang tidak bisa menghargai orang lain, bahkan ekstrimnya terkadang leader model seperti ini mereka suka mencuri ide. Oke, dalam tanda kutip ya. Nah, leader yang suka mencuri ide. Jadi bukan ide dia, tapi dia ngomong ide dia. Karena dia nggak bisa menghargai ide orang lain, menghargai kerja Anda, menghargai prestasi Anda. Dan terkadang pencapaian-pencapaian besar yang Anda lakukan pun tidak akan pernah kelihatan. Ya, jadi leader seperti ini, mereka itu tidak bakal melihat hal-hal kecil yang Anda lakukan. Mereka akan kesulitan untuk menghargai orang. Ya, intinya adalah kalau Anda tidak mencapai ekspektasi mereka, target tidak tercapai, maka Anda tetap tidak akan dihargai. Padahal ya, untuk mencapai target tersebut ada proses yang Anda lalui, ya, ada prestasi kecil yang Anda ciptakan untuk dapat mencapai prestasi besar. Nah, teman-teman sahabat sukses, di dalam sebuah organisasi, reward itu menjadi salah satu motivasi yang kuat orang bisa bekerja, yang bisa juga membuat orang semangat, yang ujung-ujungnya bisa membuat orang loyal terhadap perusahaan Anda. So, mari kita belajar memberikan penghargaan walaupun hal-hal kecil, sehingga atmosfer di dalam organisasi dan bisnis kita bersama tim kita itu menjadi lebih sehat. Ya, karena ini adalah sebuah culture, sebuah kebiasaan menurut saya. Saya suka memberikan contoh sederhana adalah begini. Di Amerika, kebanyakan orang Amerika itu rata-rata mereka itu sangat menghargai orang lain, ya. Meskipun tidak semua, tetapi saya berbicara overall, ya, secara umum, teman-teman. Orang Amerika itu biasanya seperti itu. Contoh, misalkan Anda lagi jalan pagi, ya, Anda sambil bernyanyi, ya, di samping Anda lewat orang Amerika, ya. Nah, dia dengar Anda bernyanyi, dia akan senyum dengan Anda, bahkan dia akan memuji Anda. Kebanyakan seperti itu. Wow, good voice.
Ya, nah jadi orang-orang Amerika itu mereka itu kebanyakan seperti itu. Jadi kalau ditanya kepada saya kenapa bisa seperti ini, karena menurut saya ya orang-orang kita ini lebih banyak terlatih untuk mengkritik orang, bukan menghargai orang. Nah, ya, walaupun tidak semua, coba kita renungkan baik-baik ya. Ketika seseorang melakukan hal baik yang sebenarnya bisa kita ambil, tapi tetap saja untuk sekelompok orang itu biasanya mereka akan mencari hal apa yang bisa dikritik dari orang tersebut. Jadi kalau mengkritik itu kelihatannya luar biasa dan mudah untuk dilakukan. Nah, jadi sekali lagi, kalau seorang pemimpin yang benar, ya, bukanlah pemimpin yang hanya bisa mengkritik saja, ya, tetapi pemimpin yang juga bisa mengimbangi dengan apa? Memberikan apresiasi, ya, menghargai karya-karya, menghargai prestasi-prestasi timnya, meski itu adalah hal yang kecil. Ya, contoh lain misalkan anak kita punya ekspektasi anak kita ujian, hasil ujiannya mungkin angkanya 8, 9. Tapi ketika dia bawa pulang ke rumah, entah angkanya 6, 7, ya, tidak ada salahnya kita berikan penghargaan. Wow, good job misalkan. Kamu bisa angka sekian, berarti next ulangan kamu bisa lebih tinggi lagi hasilnya. Tetapi kebanyakan, ya, ketika anak kita itu bawa pulang hasil ujiannya seperti itu, langsung dimarahi, ya, langsung dieksekusi, ya, langsung disikapi, dijudge dengan cara yang keliru. Nah, jadi teman-teman, ya, kita sudah punya sebuah budaya yang keliru menurut saya, maka mari kita bangun bagaimana sebuah budaya dan kebiasaan di organisasi kita untuk menghargai hal-hal kecil, agar orang-orang kita senang kerja dengan kita, loyal dengan kita, dan sumber daya manusia di dalam tim kita, di organisasi kita semakin bertumbuh, sehingga bisnis dan perusahaan kita bisa semakin bertumbuh. Yang keempat, kita bicara leader yang tidak berprestasi. Nah, warning, ya, hati-hati. Banyak sekali leader yang tidak berprestasi. Contohnya gimana? Ya, contohnya misalkan orang itu adalah referensi. Ya, jadi karena direferensi dia bisa bekerja di perusahaan tersebut dan dia duduk lagi di posisi tertentu di organisasi itu. Padahal secara prestasi tidak ada prestasi yang bisa mensupport dia untuk posisi tersebut. Nah, biasanya leader yang tidak berprestasi ini, mereka itu hanya bisa menyalahkan, menjudge. Ya, namun mereka sendiri tidak akan pernah mempunyai ide, ya, karena mereka nggak punya pengalaman yang mumpuni untuk hal tersebut. Ya, nah, leader yang tidak berprestasi ini sangat banyak di perusahaan, yang terkadang mereka itu boleh saya katakan dalam tanda kutip aji mumpung. Apalagi kalau berbicara tentang yang namanya mungkin karena hanya senioritas, ya. Jadi karena senioritas dia sudah pernah berpengalaman bekerja di perusahaan X, A, B, C, D dan sebagainya, terus dikasih sebuah posisi tertentu, yang mana belum tentu posisi itu dia pernah menduduki sebelumnya ataupun dia punya pengalaman di sana. Lebih fatal lagi, misalkan contoh, ya, orang tuanya adalah generasi membangun perusahaan atau organisasi. Nah, dilanjutkan oleh generasi anaknya atau generasi kedua yang notabene mungkin tumbuh dari anak yang manja, ya, dibesarkan mulai sejak kecil, semua fasilitas ada, ya. Nah, ada babysitter yang menjaga, ya. Terus pergi berkuliah, ya. Nah, terus sekolah tinggi-tinggi, tapi pengalaman kerjanya masih belum ada sama sekali. Nah, biasanya sering sekali ini menjadi challenge di sebuah organisasi, leader yang tidak berprestasi. Nah, tentunya kalau kita bekerja dengan orang yang seperti ini, ya, ini akan menjadi sebuah challenge. Karena kenapa? Karena bisa jadi, ya, frekuensi berpikirnya tidak akan sama. Nah, seperti saya katakan tadi, leader-leader seperti ini belum mempunyai pengalaman. Terkadang lebih kepada teori daripada apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah leader yang tidak pernah mau belajar dan tidak pernah mau investasi. Leader yang baik sudah jelas ingin timnya bertumbuh, ingin timnya maju, ya. Namun kalau leader, ya, dia sampai insecure dengan karyawannya sendiri, timnya, dia not trust dengan timnya, ini bukan leader yang efektif. Karena kenapa? Karena kita harus paham satu hal. Organisasi bisnis kita tidak akan bertumbuh karena satu orang.
tidak akan pernah maju karena leadernya saja, tapi pasti akan bertumbuh dan maju kalau orang-orang di dalam organisasi itu semua bertumbuh, semua maju. Nah, artinya kalau kita paham akan statement ini, kita paham akan teori ini, maka seorang leader itu layaknya apa? Layaknya harus bisa mempunyai rencana kerja bagaimana timnya ini bisa makin bertumbuh dari waktu ke waktu. Maka investasikanlah ya biaya ya. Karena kenapa? Karena ini penting. Bagaimana membuat tim kita itu menjadi pintar ya, termasuk leadernya. Kalau kita nggak paham tentang hal itu, nggak ada salahnya kita belajar ya, bersama-sama bertumbuh agar organisasi bisa bertumbuh lebih besar ya. Jadi itu sebabnya saya selalu katakan, kalau leader sudah merasa pintar dan mereka berhenti belajar dan merasa tidak butuh dengan alasan A sampai Z, maka mereka sebenarnya nggak sadar bahwa mereka menghentikan potensi organisasi untuk melaju dan bertumbuh lebih dahsyat. So, Bapak Ibu semua, para pemilik bisnis, para pengusaha ya, jika Anda adalah owner, Anda adalah pemilik bisnis dalam sebuah organisasi ya, saran saya berhati-hatilah. Ini adalah 5 kriteria sesungguhnya leader yang tidak layak menjadi leader. Maka Anda harus mengambil sebuah sikap dan eksekusi bagaimana agar leader-leader tersebut itu lebih bisa diandalkan dan sesuai dengan harapan yang seharusnya. Dan kalau misalkan teman-teman sahabat sukses, kriteria yang saya sebut ini misal ya, kita adalah salah satunya di dalamnya, maka ini adalah waktu kita untuk bertumbuh, waktu kita untuk transformasi. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh tim-tim kita, jangan sampai ya kita gagal dengan peluang dan kesempatan yang kita sudah dapatkan sampai saat ini. Mempersiapkan diri itu tidak ada yang salah. Mari belajar untuk mengupgrade kapasitas diri kita, raise your standard ya, tingkatkan kapasitas, tingkatkan kemampuan diri kita agar kita memang lebih layak menjadi leader yang dibutuhkan oleh organisasi kita. Sampai di sini video untuk kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi, subscribe, aktifkan loncengnya agar Anda bisa menikmati video-video pembelajaran yang jelas, positif, dan bermanfaat yang akan selalu saya upload setiap minggunya di channel ini. Jaga kesehatan Anda, saya Victor Chen. Salam sukses luar biasa dahsyat.